Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Nur Alifa, NPM 19025010192 dari kelas Agroteknologi E. Pertanian organik merupakan sebuah sistem budidaya yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia. Pertanian non-organik atau seringkali disebut pertanian konvensional merupakan pertanian yang mengandalkan dari bahan-bahan kimia. Contoh menggunakan tanaman padi. Untuk perbedaan sistem padi organik dan padi non-organik. 1. Seleksi benih. Dalam sistem padi organik menggunakan benih yang bersertifikat organik, sedangkan sistem padi non-organik tidak terdapat pemilihan benih secara khusus saat menyeleksi. Kedua, penyemaian. Untuk padi organik, persemaian langsung di lahan sawah dengan pupuk organik. Selanjutnya, untuk padi non-organik, persemaian langsung di lahan sawah. Untuk yang ketiga, pengolahan tanah. Pada sistem padi organik, pengolahan tanah dengan dibajak, digaru dengan ditambahi pupuk organik secara merata dan diratakan. Untuk sistem padi non-organik, pengolahan tanah dengan dibajak, digaru dan diratakan. Yang keempat, pengairan. Pada padi organik, pola pengairan menggunakan filterisasi eceng gondok untuk menjaga kontaminasi zat kimia. Sedangkan untuk padi non-organik, lahan dalam keadaan basah atau digenangi air secara terus-menerus. Yang kelima, pemupukan. Untuk padi organik menggunakan pupuk organik atau kompos dari kotoran hewan ternak. Sedangkan untuk padi non-organik menggunakan pupuk kimia antara lain urea, TSP, KCl. Yang keenam, pengendalian hama. Untuk padi organik menggunakan pestisida, lalu non-organik menggunakan racun kimia. Predator. Predator adalah hewan yang memperoleh makanannya dengan memangsa hewan lain. Biasanya dengan cara memburu, memakan, atau menghisap cairan tubuh binatang lain sehingga menyebabkan kematian. Contoh pada gambar di samping, yaitu seperti laba-laba bermata jalang, Oxypus javanus. Laba-laba ini merupakan laba-laba aktif yang memburu mangsanya. Jenis mangsanya yaitu wereng batang coklat, wereng hijau, dan wereng punggung putih. Parasitoid merupakan kelompok serangga yang hidup bebas pada fase dewasa, tetapi memarasit serangga lain selama fase pendewasaan agar dapat tumbuh dan berkembang. Contoh pada gambar di samping yaitu Odohypnoptera seperti tawon. Parasit. Parasit merupakan organisme yang hidup dalam atau pada organisme lain dan mendapatkan manfaat dengan memperoleh nutrisi dengan mengorbankan inang. Contohnya pada gambar di samping yaitu nematoda peluka akar. Segitiga penyakit tanaman. 3 faktor segitiga penyakit bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu menyakup tumbuhan atau inang, patogen, dan lingkungan. Munculnya gejala penyakit pada tanaman merupakan interaksi antara ketiga faktor tersebut yang akan saling membantu
dan mendukung untuk menimbulkan suatu penyakit pada tanaman. Apabila satu komponennya mendukung, maka gejala penyakit tidak akan muncul. Oleh karena itu, berikut adalah pengertiannya. 1. Tumbuhan atau inang dapat memperoleh makanan atau kebutuhan hidupnya. 2. Patogen, yaitu organisme penyebab penyakit. Lingkungan, terutama yang bersifat abiotik, suhu, kelembapan, curah hujan, angin, intensitas sinar matahari. Interaksi komponen. Ketiga komponen akan timbul dan berkembangnya suatu penyakit. Berkembangnya suatu penyakit tergantung pada interaksi ketiga komponen tersebut, yaitu kerentanan inang dan faktor lingkungan lebih mendukung patogenesis ataukah sebaliknya mendukung keteguhan pertumbuhan inang. Jika salah satu faktor penyebab tidak ada, maka tidak akan ada suatu kejadian penyakit. Contohnya, apabila ada satu faktor patogen tidak ada, yang ada hanya tanaman inang yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak optimal untuk pertumbuhannya, maka kemungkinan tidak akan terjadi penyakit. Sebaliknya, apabila dalam kondisi pertumbuhan tanaman tersebut di atas dan ada patogen di sekitar tanaman serta lingkungan mendukung pertumbuhan patogen, maka kecenderungan untuk terjadinya infeksi penyakit pada tanaman cukup besar. Terjadinya penyakit pada tanaman tergantung dari jenis tanaman ataupun inang yang tidak mempunyai kekebalan dan kemampuan untuk menahan patogen penyebab penyakit. Jadi, patogen dapat lebih mudah saat tanaman mempunyai tingkat ketahanan yang rentan, menjadikan patogen mempunyai kemampuan untuk terjadinya penyakit. Jika faktor lingkungannya mendukung, dapat timbul dan berkembangnya penyakit dan tanaman akan menjadi